Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Memiliki buah hati adalah impian setiap pasangan di dunia ini. Buah hati merupakan salah satu dari hasil cinta kedua insan yang telah menyatukan rasa dalam ikatan pernikahan. Kewajiban sebagai orang tua yang telah memiliki buah hati adalah memberikan nama yang baik, di mana nama yang baik ini merupakan sebagai hak untuk anak dan sebagai doa untuk anak agar akhlaknya bisa sebaik namanya. Oleh karena itu, setiap orang tua harus memberikan nama yang baik. Lalu di antara banyaknya nama, ada beberapa nama yang telah diseleksi oleh saya yang ternyata namanya itu adalah nama yang sangat luar biasa, memiliki keistimewaan baik dari segi makna dan lafaznya. Lalu seperti apa sajakah nama yang baik dan bagus dalam Islam? Simak bersama-sama di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membawakan berita tentang 3 nama putra artis yang memiliki makna luar biasa. Tentunya memberikan nama yang terbaik merupakan kewajiban orang tua, di mana Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa hak anak yang wajib pada orang tuanya adalah memberikan sebaik-baiknya nama. Jadi memberikan nama yang baik itu merupakan kewajiban sekaligus bentuk doa dari orang tua agar anaknya ini sesuai dengan namanya. Jadi kalau nama yang baik itu sebagai bentuk doa agar anaknya juga ikut baik. Nah, banyak sekali referensi yang menjelaskan tentang nama-nama yang baik untuk digunakan. Baik itu dari segi artinya ataupun mungkin karena tafaul ngalap barokah ya, dari nama-nama orang-orang yang sangat luar biasa, memiliki tingkat yang lebih daripada kita dari segi ibadahnya, kepintarannya ataupun yang lainnya. Artinya nama itu bisa diambil dari segi lafaznya, dari segi maknanya, lalu bisa juga kita ambil karena memang ini merupakan nama orang-orang terdahulu yang hebat. Nah, lalu seperti apa sih nama yang baik? Lalu Islam menganjurkan nama putra kita itu dengan nama yang seperti apa? Ya, intinya nama yang baik itu adalah nama yang mengandung arti yang baik juga. Dan dianjurkan juga dalam Islam di mana kalau kita memiliki putra untuk memasukkan kata Ahmad ataupun Muhammad. Karena itu merupakan bentuk kata yang sangat bagus karena memiliki arti terpuji. Kan Muhammad itu artinya yang dipuji ataupun yang terpuji. Selain itu juga tafaul ngalap barokah kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi kita tafaul, kita berikan nama Muhammad atau Ahmad ini kepada putra kita sebagai bentuk kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan nama yang baik, sekaligus doa juga agar anak kita itu bisa menjadi anak yang terpuji. Lalu saya lihat ada beberapa nama putra dari artis-artis kita itu yang ternyata namanya bagus sekali. Saya mengambil 3 nama, di mana 3 nama ini kalau saya bilang ini namanya bagus banget dan bisa menjadi referensi buat ibu-ibu sekalian yang mungkin sekarang sedang mengandung, nantinya kalau memiliki anak putra bisa memberikan nama yang seperti ini. Oke, yang pertama saya sudah melihat ada nama yang bagus sekali, di mana nama ini adalah nama yang diberikan oleh Zaskia Sungkar dan Irwansyah untuk anaknya. Yang pertama ya, ia berikan nama Ukasha Muhammad Syahri. Nah, Ukasha Muhammad Syahri, yang pertama saya sangat tertarik sekali dengan kata pertama Ukasha, di mana Ukasha ini merupakan salah satu dari nama sahabat Rasulullah SAW. Di mana Ukasha itu adalah sahabat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan memasuki surga.
Sebenarnya ada kisah yang menjelaskan tentang Ukasha dan Rasulullah SAW, di mana dahulu kala Rasulullah memang sedang ada dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya sudah lumayan parah. Di mana Rasulullah SAW di suatu waktu ketika sedang berjamaah, Rasulullah mengintip dari jendela, karena memang Rasulullah tidak ikut berjamaah pada saat itu Rasulullah sedang sakit. Lalu para sahabat pun istilahnya itu sangat rindu dengan Rasulullah, karena Rasulullah sudah beberapa hari tidak bersama dengan para sahabat. Akhirnya para sahabat pun merasa rindu dan ingin segera bisa bersama kembali dengan Rasulullah SAW. Dan ketika sholat itu dilaksanakan, Rasulullah keluar dan ikut sholat berjamaah. Pada saat itu, setelah sholat berjamaah, Rasulullah mengumpulkan seluruh para sahabatnya, di mana Rasulullah ingin meminta halal, istilal istirdo, apabila Rasulullah itu memiliki kesalahan. Bahkan Rasulullah berkata bahwa bila di antara para sahabat itu memiliki hutang piutang atas Rasulullah SAW, maka silakan, Rasulullah ingin mendengar dan ingin membayar hutang tersebut. Pada saat itu para sahabat semua berkata bahwa tidak ada hutang atas Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah itu tidak memiliki hutang kepada para sahabat, baik itu hutang budi ataupun hutang yang bersifat harus dibayar, seperti itu. Akan tetapi pada saat itu ada salah satu sahabat yang istilahnya itu berbicara bahwa Rasulullah itu punya hutang yang harus dibayar. Dan sahabat itu adalah Ukasha. Pada saat itu Ukasha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dahulu kala pernah istilahnya itu memecut Ukasha pada saat membereskan tentara perang pada saat itu. Jadi tanpa ada kesalahan, Ukasha kena pecut dari pecutan Rasulullah SAW. Hingga pada saat ini Ukasha meminta kepada Rasulullah untuk dibayar. Artinya Ukasha ingin memecut Rasulullah pada saat itu. Hal-hal itu membuat para sahabat semuanya marah dan seketika emosi melihat apa yang dilakukan oleh Ukasha. Pada saat itu yang paling marah itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hingga berdiri dan ingin menghardik apa yang dilakukan oleh Ukasha. Akan tetapi kekacauan itu langsung Rasulullah amankan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat yang lainnya yang emosi atas apa yang dilakukan Ukasha agar duduk semua hidup. Hingga Rasulullah pun menyuruh salah satu sahabat untuk mengambil pecut di rumah Siti Fatimah pada saat itu. Dan para sahabat pun bergegas menuju rumah Siti Fatimah. Tetapi Fatimah bertanya terlebih dahulu, ada apa? Mengapa Rasulullah meminta pecut? Lalu sahabat yang diutus Rasulullah itu menjelaskan apa yang dipinta oleh Ukasha. Sehingga Siti Fatimah pun menangis dan meminta kepada Ukasha agar tidak melakukan hal tersebut. Bahkan istilahnya itu Ukasha itu Siti Fatimah itu sambil nangis meminta, sudah gantikan saja posisi Rasulullah dengan saya, biar Ukasha pecut saya. Kata siapa? Kata Siti Fatimah, putri dari Rasulullah SAW. Nah pada saat itu Ukasha juga sudah memegang pecut. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa sudah, Fatimah tidak bisa menggantikan Rasulullah. Rasulullah yang harus dipecut oleh Ukasha, karena Rasulullah sendiri yang memecut Ukasha pada saat itu. Akhirnya Ukasha berdiri sembari membawa pecut. Pada saat itu sahabat Abu Bakar mencoba menghalangi Ukasha dan berkata, sudah Ukasha, jangan lakukan apa yang kau katakan tadi. Tapi Rasulullah ini langsung menyuruh Abu Bakar duduk kembali. Lalu Umar datang mencoba untuk menghalangi Ukasha. Ukasha, apa yang kamu lakukan ini merupakan suatu hal yang akan membuat saya marah. Dimana Umar penuh emosi ingin mencegah apa yang diinginkan oleh Ukasha, tetapi kembali lagi Rasulullah menghalangi. Hingga yang paling terakhir menghalangi Ukasha adalah cucu dari Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain, memegangi kaki dari Ukasha. Ia meminta kepada Ukasha untuk jangan memukul kakeknya. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain ini meminta, paman, jangan sampai engkau lukai kakek kami. Kalau kau ingin melukai, kamilah yang harus kau lukai. Seperti itu pada saat itu. Dan akhirnya Rasulullah pun menghentikan Hasan dan Husain
dan membiarkan Ukasa untuk datang. Pada saat itu Ukasa sudah berdekatan dengan Rasulullah. Lalu Ukasa berkata, "Ya Rasulullah, dahulu kala engkau memecut aku dalam keadaan aku tidak memakai baju. Oleh karena itu buka bajumu." Pada saat itu para sahabat semakin emosi, semakin marah karena kelancangan Ukasa ini. Tetapi Rasulullah dengan baik hatinya membuka bajunya. Dan pada saat itu seketika Ukasa langsung memeluk Rasulullah SAW dan mencium dari badan Rasulullah SAW. Kata Ukasa, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan melukai seseorang yang aku sangat cintai? Aku hanya ingin memeluk engkau, mencium badanmu." Seperti itu. Karena aku tahu orang yang memelukmu, yang menciummu, itu akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, dari saat itu Rasulullah berkata bahwa Ukasa ini salah satu dari orang yang akan masuk surga. Nah, luar biasa. Itu cerita Ukasa. Jadi kalau kita punya putra dengan nama Ukasa itu bagus ya. Ukasa Muhammad itu tadi saya dijelaskan nama yang baik. Lalu Syakhi artinya itu adalah baik hati atau bageran, istilah Sunda ya, seperti itu. Lalu kita ke putra kedua. Putra kedua itu nama yang kedua yang baik yang saya lihat adalah putra dari Okky Setiana Dewi, di mana putra Okky Setiana Dewi juga memiliki nama yang bagus. Namanya adalah Ibrahim Muhammad Abdullah. Nah, kalau Ibrahim ini adalah salah satu dari nama Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim itu adalah kakek para nabi karena banyak sekali keturunannya yang menjadi nabi. Muhammad itu sudah tahu kita semuanya merupakan nama yang baik, dan Abdullah itu juga nama yang baik karena secara arti memiliki arti hamba Allah. Seperti itu. Lalu putra yang ketiga yang baik dan bagus adalah putra dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan nama Muhammad Lestal Al-Fatih Bilar, di mana menggabungkan beberapa nama dari mulai nama Muhammad dan ada Al-Fatih juga. Al-Fatih adalah salah satu dari khalifah yang terbaik, yang mana beliau merupakan seorang yang terkenal di daerah Eropa sana yang menaklukkan Konstantinopel ya, seperti itu. Jadi itulah 3 nama bayi artis yang bagus, yang hebat dan luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.